sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali saya Idam Malik menemani Anda tentunya seperti biasa kita bersama dalam program Mozaik Indonesia. Dan untuk kebersamaan kita sore hari ini kita akan membahas topik nih yang sangat menarik dan relevan apalagi untuk Anda para pelaku usaha, entrepreneur dan juga pelaku UMKM yang ingin naik kelas. Kita akan kupas tuntas legalitas, laporan keuangan dan pajak dan aspek penting yang mungkin seringkali diabaikan di awal membangun bisnis. Dan pendengar, selain Anda bisa simak siaran kami di 94,4 FM juga melalui aplikasi di RRI Digital dan juga saat ini kami live streaming di YouTube channel RRI Makassar. Jadi nanti sepanjang kebersamaan kita yang mau tanya-tanya boleh ya melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 082133339440 atau di live chat live streaming kita. Seperti yang terlihat di layar pendengar sudah bersama kami hadir langsung jauh-jauh dari Jakarta ya, kita sudah kedatangan founder dan CEO dari High Five Bapak Dr. Sabar L. Tobing SEME dan panjang lagi begitu ya titel beliau, dan beliau akan membahas tentu ini sudah sangat berpengalaman di bidang konsultan bisnis, perpajakan dan juga keuangan di Indonesia. Selamat sore Pak Sabar. Selamat sore Mas. Terima kasih banyak Pak Sabar sudah hadir langsung di Makassar dan selamat untuk cabang baru di Makassar. Terima High Five. kasih. Dan ini sudah sering ke Makassar gak sih Pak Sabar? Ini ketiga kalinya. Ketiga kalinya dan sudah jalan-jalan juga Pak Sabar. Sudah jalan-jalan kulineran. Tapi hari ini belum sempat. Belum sempat. Karena tadi pagi nyampe di Jakarta, nyampe di Makassar, langsung kita ada on air di salah satu televisi swasta di Makassar. Ya. Setelah itu baru kita kunjungan ke DCP, kantor pajak Kanwil DCP, Ya. baru langsung ke sini. Wah luar biasa. Iya. Terima kasih. Favorit apa nih Pak Sabar? Kalau di Wah, Makassar? pastinya coto Makassar. Itu kuliner yang tidak bisa dilupakan Coto sepanjang Makassar. masa. Oke, siap-siap. Nah Pak Sabar, ini tentu juga pendengar kita sebelum kita membahas nih lebih lanjut terkait topik kita, kupas tuntas legalitas, laporan keuangan dan juga pajak. Pendengar tentu ingin mengenal dulu nih High Five dan penyebutannya gitu nggak sih Pak Ya benar, Sabar? benar Dan sekali, awal Mas. terbentuknya gimana? Oke, baik Mas. High Five ini kan brand lokal kan. Ini bukan punya anak bangsa sebenarnya. Ya, jadi harusnya Indonesia bangga dengan High Five ini. Kenapa? Karena ini salah satunya perusahaan lokal yang bermain di bisnis ini. Ya, biasanya ada perusahaan-perusahaan asing, Mas. Ya, yang kompetitor kita itu semua dari luar negeri. Tapi High Five ini adalah karya anak bangsa. Ya, benar-benar ini didirikan saya sendiri sebagai anak bangsa yang mencintai bangsa ini. Dan tujuannya apa? Kita mau memberikan kesempatan, kemudahan berusaha bagi anak-anak muda Indonesia. Karena kita akan segera mengalami namanya bonus demografi dan juga kita akan segera menuju Indonesia emas. Kan seperti itu. Pastinya kita harus mempersiapkan segala sesuatu, Mas. Termasuk apa? Menyiapkan legalitas perusahaan mereka kalau mau mereka menjalankan bisnis, menyediakan kantor-kantor untuk usaha mereka, bagaimana nge-branding semua bisnis mereka ke depan, bagaimana menyusun laporan keuangan bisnis mereka, bagaimana menyusun laporan perpajakan mereka supaya mereka fokus para anak-anak muda ini menjalankan bisnisnya, Mas. Itu. Jadi makanya High Five ini adalah One Stop Business Solution. Itu tagline-nya ya. Yes. One Stop Business Business Solution. Jadi satu pintu, kita melayani mereka ini dalam satu pintu, mulai dari tadi yang saya sampaikan tadi, mulai dari pendirian PT mereka. Oh, mereka saya mau mendirikan PT nih Mas. Ya udah, PT-nya apa? Kita cariin nama PT-nya apa. Kita cariin bidang usahanya apa, modalnya bagaimana, ya, pendanaan dari perbankan bagaimana. Intinya kita mau bersaing dengan negara-negara asing, Mas. Karena tingkat entrepreneur di Indonesia itu masih sangat rendah, di angka 4%. Jauh dengan negara-negara tetangga kita Singapura kayak Malaysia. Padahal salah satu tolak ukur sebagai keberhasilan ekonomi itu adalah tingkat pengusaha.
lapangan pekerjaan yang terbuka. Ini. Jadi inilah yang menjadi cikal bakal sehingga High Five ini kita dirikan, Mas. Dan luar biasanya, alhamdulillah puji Tuhan, ini direspon masyarakat Indonesia sangat luar biasa. Sejak kita berdiri dari tahun 2019, Mas, sampai hari ini sudah mau 7 tahun kita anniversary, sudah 70.000 perusahaan yang sudah kita buat. 70.000 dan itu semua berjalan. 98% mereka itu berjalan hari ini. Jadi bukan bikin PT nih, ya udah selesai tahun depan nggak jalan. Enggak, itu 90% itu benar-benar berjalan. 70.000, Mas. Karena per bulan itu ada 900 perusahaan yang baru kita bentuk setiap bulan. Setiap bulan, Mas. Setiap bulan di High Five itu ada 900 lebih perusahaan-perusahaan baru yang dibentuk, PT-PT baru. Jadi ada 900 perusahaan baru terbentuk di Indonesia, Mas, melalui High Five. Dan semua itu kita tangani dengan baik. Pastinya dengan layanan yang cepat dan harga yang bersaing, harga yang murah. Ini nih. Jadi anak-anak muda itu gak takut, biaya saya mahal banget nih, saya mau bisnis tapi duitnya dari mana? Bikin perusahaan PT mahal banget, belum lagi nanti sewa kantornya bagaimana? Enggak, kita fasilitasi. Makanya kita siapkan ada 12 cabang kita di Indonesia, di 7 kota besar Indonesia, supaya mereka ini bisa memilih, saya mau berbisnis di Medan nih Pak Sabar. Oke, kita siapin kantor yang sangat bagus loh, Mas. Podomoro City itu di ring satunya Medan, ya. Di Surabaya kita siapin persis di seberang Pakuan Mall, Spatio Office Tower. Jadi memang kantor-kantor yang elit semua kita pakai. Di Jakarta kita punya 5 cabang di Jakarta, Mas. Di TBC Matupang area Jakarta Selatan, kita ada di Kelapa Gading Jakarta Utara, kita ada di Sunter Jakarta Utara, kita ada di Kebun Jeruk, kita ada di Geraha Raya di Tangerang. Kita ada di Batam, ya, dan kita akan buka segera di Balikpapan sama di Bali. Ya, jadi saya mau mendorong sih anak-anak muda di Makassar, ya, karena memang sudah terbukti pebisnis sukses juga lahir dari kota Makassar. Mestinya harus diikuti oleh anak-anak muda di Makassar dong. Jangan cuma ya udah itu kan 10-15 tahun yang lalu. Contoh Bapak Yusuf Kala udah berhasil dari Makassar. Ayo dong. Sekarang eranya kita anak-anak muda, kita ambil tanggung jawab. Makanya kita mau ya membuka kantor-kantor cabang terutama di Makassar ini. Saya mau membuka ayo anak-anak muda yang mau mendirikan usaha, ayo datang ke High Five. Kita coaching mereka, kita bimbing mereka supaya mereka jadi pengusaha. Semakin banyak pengusaha di Indonesia ini, Mas, semakin terbuka lapangan pekerjaan, pastinya pengangguran pun akan turun nilainya. Itu, Mas. Bahkan dari nol atau mau konsultasi? Ya silahkan, kita buka layanan 24 jam. Kita buka call center, bahkan kita kan sangat tersedia di sosial media, baik di Instagram, Facebook, TikTok dan segala macam kita buka layanan sehingga benar-benar kita mau support pemerintah karena ini kan tujuan pemerintah juga. Pemerintah kan bertujuan supaya memberikan kemudahan berusaha untuk Indonesia dan juga meningkatkan jumlah entrepreneur pengusaha Indonesia. Itu, Mas. Baik, jadi sudah dari 2019 dan sudah ada 70 ribuan perusahaan yang sudah kita bangun. Dan ini ada cabang baru di Makassar. Cabang baru di Makassar. Dari Februari. Februari ya, masih baru sih, Mas. Masih tak renovasi. Kita ada 3 lantai di Makassar. Dan lokasinya juga strategis di Makassar. Sangat strategis. Jadi anak-anak muda, para pengusaha yang calon-calon pengusaha di Makassar, ayo kita udah siapin nih. Sabar Tobi udah investasi di Makassar. Ayo dong, ya kan? Kita bangun kota Makassar. Ini kan bukan kota kelahiran saya loh, tapi saya aja yang lahir dari Medan mau bangun di Makassar. Masa anak-anak muda di Makassar nggak mau bergerak? Kalau saya kan asli dari Medan. Kalau di Medan udah saya bangun, Mas. Saya udah buka cabang di Medan. Di Makassar nih, ayo ya kan anak-anak muda di Makassar nih yang dengar on air kita hari ini. Oke. Untuk yang sudah terbakar nih begitu dengan penjelasan baru awal padahal ya. Ini lokasinya kalau di Makassar mungkin mau pendengar tertarik untuk bisa langsung berkunjung atau yang mungkin ingin konsultasi begitu lebih lanjut, caranya mengakses layanan High Five gimana sih, Pak Sabar? Boleh dihubungi Instagram kita ya, High Five Makassar. High Five Makassar. High Five Makassar. Udah juga ada
Instagram khusus Makassar. Ya? Ada. Jadi setiap cabang itu Mas kita punya Instagram, kita punya website masing-masing. Jadi saya ini High Five Medan itu ada Mas Instagramnya High Five Medan. High Five Makassar, klik nih High Five Makassar. High Five Surabaya ada tuh. High Five Kelapa Gading, High Five Tangerang, High Five kita pakai semua di belakang itu High Five-nya. Dan ini ada sapaan aja kalau di Makassar nih. Salah satu kontennya apa Kariba Makassar. Oh, apa Kariba Makassar ya. Oke. Apa Kariba Makassar. Dan kalau di Makassar di lokasinya di Tanjung Bunga di Makassar. Jalan Metro Tanjung Bunga Jalan Makassar. Metro ya Tanjung Bunga Makassar. Nah ini sebelum kita lanjut membahas mau kasih ilmu nih di awal segmen awal sudah kasih semangat berapi-api Pak Sabar dan nanti akan mengulas sesuai dengan topik kita kupas tuntas legalitas laporan keuangan dan pajak. Tapi sebelumnya kita mau dengar dulu ini Pak Sabar mau kenalin nih di Makassar kalau sudah ada cabang High Five yang ada di Makassar. Kita simak dulu pendengar berikut ini. Terima kasih dan sukses untuk kita bersama. SPP Z0026 Makassar. Kami siap melayani Anda dan juga mendukung kebijakan pemerintah Kota Makassar untuk kemudahan berusaha. Kami menyediakan layanan pendirian PT, CP, yayasan, koperasi, firma, dan juga pengurusan laporan keuangan dan laporan perpajakannya. Jadi, Anda para pengusaha di Kota Makassar, kami siap memberikan layanan yang terbaik untuk Anda. Terima kasih untuk dukungan pemerintah Kota Makassar dan juga semua warga Makassar. Terima kasih dan sukses untuk kita bersama. Perkara itu dia sapaan ya, ini menyambut dari founder dan CEO High Five yang mana High Five sudah membuka cabang baru di Makassar ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin dibantu kepengurusan legalitas usaha serta laporan keuangan dan perpajakan langsung datang ke kantor High Five yang beralamat di Jalan Metro Tanjung Bunga, Ruko Rolling Hills, PPZ 0026. Dan Halo, Pak Sabar ini tentu juga di kesempatan ini ingin berbagi ilmu nih, khususnya mengenai legalitas laporan keuangan dan pajak dan tentu ini banyak pengusaha pemula yang mungkin memulai usaha tanpa legalitas yang jelas. Nah ini seberapa penting sebenarnya pendirian legalitas usaha dalam memulai bisnis dan apa saja sih Pak Sabar resikonya jika ini diabaikan? Baik. Ini ibaratnya legalitas ini adalah semacam akta lahir kita Mas. Ya, jadi kalau kita ya maksudnya kita hidup nih, terus kita mengurus sesuatu pasti pertama adalah akta lahir kita. Ada nggak sih akta lahir kita? Akta lahir sangat penting loh Mas. Sama nih kayak kita bisnis. Bisnis itu harus ada dasar hukum kita dalam menjalankan bisnis. Ya, makanya semua KBLI yang disusun oleh kementerian terkait itu pasti sudah sesuai dengan kepentingan daripada negara itu sendiri. Ya, tidak akan mungkin dia memberikan suatu KBLI yang bertentangan dengan kebijakan daripada sebuah negara. Ya, jadi bagaimana kita memastikan bahwa bisnis kita ini memang sudah sesuai dengan aturan yang ada di negara ini yang melalui legalitas. Ini sangat penting. Pertama, yang kedua terkait dengan pendanaan. Kalau kita pebisnis, pastinya kita berpikir bagaimana men-scale up bisnis kita, bagaimana kita memperluas bisnis kita, bagaimana kita membuka lapangan-lapangan pekerjaan. Pastinya kan ini harus didukung dengan pendanaan pastinya dari investor ataupun dari perbankan. Ya. Salah satu yang dicek ya dari sekian dokumen yang diminta oleh investor perbankan adalah legalitas Mas. Tidak akan mungkin sebuah investor, tidak akan mungkin sebuah perbankan kreditur menyalurkan pinjaman itu tanpa mengecek legalitas daripada perusahaan tersebut. Sebegitu pentingnya. Dan yang ketiga, kemungkinan itu bisa akan ditutup usaha tersebut kalau misalnya legalitasnya tidak ada. Ya, karena kalau misalnya contoh nih Mas jual produk kecantikan, ya, atau misalnya makanan restoran. Nggak ada izin, ya, karena ini berkaitan langsung dengan konsumsi masyarakat.
yang pasti berisiko tinggi. Pastinya harus ada legalitasnya dong. Contoh kosmetik, kecantikan seperti itu. Ya. Urus BPOM-nya bagaimana? Mengurus BPOM ini pastinya dicek dulu. Ini mana PT-nya, nama PT-nya siapa? Siapa pengurus yang ada di perusahaan ini? Siapa yang bertanggung jawab di dalam menjalankan bisnis ini? Itu semua tertuangkan di dalam akta notaris. Jadi memang ini tidak boleh diabaikan karena ini hal yang sangat-sangat penting. Nah, inilah yang perlu dipahami oleh para pelaku usaha untuk pertama sekali saat dia menjalankan bisnis. Oke, Anda punya ide bisnis, Anda punya cara bagaimana memasarkan produk ini. Tetapi legalitas adalah hal yang sangat penting di dalam Anda menjalankan bisnis. Contoh, kita punya brand, ya, brand A misalnya, kita nggak daftarkan ke Haki, kita pakai nih. Ya, tiba-tiba ada perusahaan yang lain yang mendaftarkan merek tersebut, brand tersebut. Terus dia itu bisa mengaku itu punya dia loh mas. Tapi kan saya kan menjalankan bisnis ini selama 5 tahun. Saya udah memakai ini 5 tahun loh brand ini. Ini pentingnya. Pentingnya untuk memastikan bahwa brand yang kita pakai itu sudah didaftarkan ke Haki. Ya, ini salah satu dari sekian banyak legalitas. Contoh legalitas yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha mas pertama sekali gitu. Baik, jadi ini sangat penting begitu ya, dan itu tadi beberapa resikonya. Kalau ada data nggak sih Pak Sabar, ada banyak usaha yang belum memiliki legal di Indonesia seperti apa kondisinya? Oke, kalau UMKM sih pasti mas, itu banyak sekali UMKM itu yang tidak mengurus legalitasnya. Karena mereka berpikir kami itu masih home industry ya, kami masih produk rumahan gitu loh. Tapi mereka itu udah menjual produknya di marketplace, mereka bahkan udah kirim keluar kota. Ini kan harus jelas gitu loh. Kalau misalnya UMKM iya, tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang udah mau naik kelas dari UMKM itu pasti mereka udah mengurus legalitasnya mas. Dan itu terbukti dari data yang kita dapatkan di High Five. Kalau kita tanya, apakah baru pertama kali Bapak mau menjalankan bisnis atau tidak? Oh tidak, saya udah menjalankan bisnis 1-2 tahun. Ya. Saya mau melegalkan bisnis saya gitu loh mas. Jadi kalau saya lihat memang UMKM itu yang tidak mau melegalkan usahanya. Saya kurang tahu ya pertimbangannya apa ya. Tapi kalau di era saat ini mas, di era keterbukaan informasi seperti ini, mereka udah open minded. Oke, ya sudah, saya harus daftarkan, saya harus legalkan perusahaan saya ini, usaha saya ini, mau dalam bentuk CP lah, PT lah, ya pasti harus ada legalitasnya. Tapi kalau bilang banyak gak sih? Sekarang yang udah berubah banyak. Karena data yang masuk ke kita, yang mendirikan perusahaan ini, mereka itu bukan murni dari nol pelaku usaha. Sudah menjalankan bisnis selama ini. Tetapi mereka sadar begitu pentingnya legalitas ini mereka urus. Dan mereka pun akan terhalang di proses permintaan pinjaman ke perbankan. Karena perbankan akan minta, mana legalitas usahanya? Bentuk usahanya ini PT, CP atau apa? Mana NIB-nya, mana nomor induk berusahanya, di mana lokasinya, mana NPWP-nya, akan seperti itu. Harus jelas juga karena perbankan itu tidak akan mau mengucurkan kredit kalau dari sisi legalitasnya pun belum clear. Baik, jadi Gitu, itu Mas. manfaatnya juga Yes. ya. Nah ini tadi sudah disebutkan oleh Pak Sabar tentang CV, bentuk usaha CV, PT, usaha perseorangan. Apa sih perbedaan mendasar di antara ketiganya dan bagaimana cara memilih bentuk usaha yang paling tepat? Baik, ini kan ada plus minusnya ya Mas ya. Kalau PT ini dia kan berbadan hukum, ya, berbadan hukum dan memang resmi dikeluarkan oleh kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM melalui SK, ya. Jadi memang kalau lebih memilih, kalau dari sisi plus minusnya ya, kalau kami sarankan selalu PT Mas. Kenapa? Karena lebih banyak plusnya daripada minusnya, kan seperti itu. Ya. Kalau di PT ini kan terpisah antara harta yang dimiliki oleh perusahaan dengan harta yang dimiliki oleh si para pemegang saham. Ya, jadi kalaupun nanti terjadi resiko bisnis seperti apa nih? Hutang misalnya, ataupun kerugian yang diderita oleh perusahaan ini, udah cukup sebesar persentase saham yang dimiliki oleh si pemegang saham di PT. Ya, tapi kalau CV kan tidak. CV ini kan ibaratnya itu menjadi satu kesatuan antara kekayaan yang dimiliki oleh para sekutu pasif, sekutu aktif di dalam CV tersebut dengan kekayaan yang dimiliki oleh CV tersebut.
Sehingga tidak ada pemisahan. Jadi kalaupun nanti terjadi resiko bisnis atas CV tersebut, maka aset daripada si pemilik CV dalam hal ini sekutu pasif, sekutu aktif tersebut itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan menjadi satu kesatuan yang akan dieksekusi dalam menyelesaikan hutang. Nah, ini jadi penting untuk dipahami supaya tahu nih arahnya nih. Dan juga untuk pengembangan bisnis pun itu jauh lebih tepat PT karena ada komposisi saham Mas di sana. Bisa dijual sahamnya. Kalau di CV ini kan tidak ada berbicara saham Mas. Ya, kalaupun mau go public, ya kita mau daftarkan perusahaan kita ini sampai nanti kita go public, pastinya kan dalam bentuk perseroan terbatas. Enggak mungkin CV yang akan menjadi go public. Ya gitu. Jadi kalau kita berpikiran, oh saya mau mengembangkan nih, saya udah ada rancangan nih 5, 10, 20 tahun ke depan perusahaan saya ini akan besar. Ya udah, tentukan startnya dari mana nih, dari PT atau dari CV. Tapi perbedaan yang paling mendasar yang saya sampaikan tadi sudah cukup jelas bahwa memang ada perbedaan yang sangat signifikan terutama dalam resiko bisnis yang akan dihadapi oleh kedua bidang usaha ini Mas. Gitu. Kalau yang menanyakan untuk pengurusannya sendiri atau regulasinya seperti apa dari ketiga ini? Oke, kalau regulasinya hampir sama Mas, karena masing-masing itu dibuat di hadapan notaris. Baik perseroan terbatas, baik CV ataupun firma dan lain sebagainya itu semua harus melalui akta notaril, akta notaris. Ya, prosesnya sama. Baik dari identitas yang harus jelas oleh para pemilik, ya, dan dari segi pelaporan perpajakan masing-masing pemilik pun itu harus clear semua dulu. Sama nanti pemilihan nama itu sama juga, ya. Contoh kayak PT nih hari ini, bukan hari ini, sudah lama harus 3 suku kata dalam bahasa Indonesia. Itu pasti. Karena tidak boleh pakai bahasa asing. Kecuali PMA Mas. Kan di sini kan ada 2 nih, penanaman modal asing sama penanaman modal dalam negeri. Kalau PMDM itu bisa pakai bahasa Indonesia 3 suku kata. Tetapi kalau PMA itu bahasa Inggris. Ya, jadi udah sangat dulu masih bisa Mas. Dulu di bawah tahun 2000 itu masih bisa 2 suku kata dan bisa pakai bahasa Inggris untuk PMDM di Indonesia ya. Tapi dengan aturan terbaru yang dikeluarkan oleh kementerian terkait itu minimal 3 suku kata tanpa bahasa Inggris gitu. Dan juga persyaratan untuk pemilihan bidang usaha. Ada beberapa bidang usaha yang tidak boleh digabung di dalam satu akta notaril. Ya, jadi misalnya single purpose namanya Mas. Ya, single purpose itu di mana bidang usaha tersebut itu hanya bisa digunakan di satu PT. Nggak bisa digabung. Tetapi kalau misalnya bukan single purpose kabel tersebut, bidang usaha tersebut itu bisa. Oke, misalnya Mas nih mau bikin PT namanya PT ABC. Saya mau dong menjalankan bisnis usaha ini dalam 5 jenis. Oh bisa. Ya ABC misalnya kuliner bla 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 itu bisa, jasa ini nih bisa. Tapi ada juga yang tidak bisa digabung. Nah, seperti itu menjadi, dan di awal itu pun sudah kita jelaskan sama para calon-calon pengusaha ini Mas. Para calon-calon klien kita yang mau mendirikan perusahaan ini kita udah jelaskan. Baik dari persyaratan umum maupun persyaratan khusus. Pemilihan namanya kita cek dulu nih karena di Indonesia itu Mas nggak boleh ada nama yang sama PT. Nggak boleh. Jadi kalau misalnya udah dipakai nih PT ABC, saya mau pakai lagi nih PT ABC nggak bisa. Jadi hanya satu, kalau udah terdaftar satu nama, memang itu seluruh Indonesia hanya nama itu, nggak boleh ada nama yang lain Mas. Nah, kayak gitu. Itu pun kita lakukan pengecekan terlebih dahulu. Baik. Ya, gitu. Ini juga cukup yang banyak menanyakan apalagi di era digital begitu. Banyak yang memilih menggunakan virtual office. Mungkin boleh dijelaskan lagi nih yang masih awam virtual office itu apa, kemudian fitur layanannya apa, atau mungkin yang nanya lebih baik sewa virtual office atau punya kantor fisik sendiri. Gini. Ini ada plus minusnya juga ya Mas ya. Tapi di era saat ini di mana kita bisa bekerja di mana saja dan kapan saja, menurut saya kantor virtual ini adalah solusi yang terbaik. Ya, kenapa seperti itu? Karena kantor virtual office ini pertama dari segi harga pasti jauh lebih murah dibandingkan kita sewa ruko. Layanannya banyak sekali Mas. Contoh, untuk alamat surat menyurat, domisili hukum perusahaan, bisnis itu bisa dipakai. Contoh nih, Mas bikin PTA. Oke, alamatnya nih, contoh di 18 Office Park TB Simatupang atau di Makassar nih, pakai virtual office kita. Itu jadi nanti alamat di legalitas perusahaannya Mas itu pakai alamat kantor kita.
Nomor teleponnya pakai nomor telepon kantor kita, dan juga setiap surat menyurat yang masuk ke kantor tersebut itu akan dilayani oleh resepsionis kita. Ya, baik itu surat dari kantor pajak, baik itu dari surat perbankan, itu akan kita terima. Yang kedua, untuk meeting room, kita siapkan meeting room, Mas. Ya, 5 jam kalau tidak salah per bulan. Sehingga kalau misalnya ada klien, ada tamu-tamu Mas dari luar kota, dari manapun untuk meeting, ya kita persilakan untuk pakai 5 jam dalam 1 bulan. Dan juga dedicated number. Jadi bisa nanti kita siapkan nomor telepon kantor yang bisa langsung direct ke nomor handphonenya Mas. Jadi bisa ditelepon langsung tuh ke situ. Bisa langsung diangkat melalui situ. Dan juga banyak sekali ya, terutama kemudahan di dalam pengurusan perpajakan. Contoh PKP, pengusaha kena pajak, Mas. Ya, jadi nanti survei pun itu akan jauh lebih cepat ke kantor virtual kita. Jadi saat bisnisnya ini harus memungut PPN, misalnya harus buka faktur pajak, dia kan harus PKP dulu nih. Ya, PKP itu bisa diurus oleh tim kita sehingga nanti bisa langsung cepat. Itu berbeda, Mas, kalau misalnya sewa ruko nih. Ya, nanti disurvei lagi, dicek lagi, belum lagi harga, belum tentu lagi ruko tersebut itu bisa menjadi domisili hukum loh, Mas. Karena tidak semua ruko-ruko yang ada di Indonesia ini bisa dipakai untuk alamat bisnis, tidak semua. Tapi untuk kantor-kantor virtual yang kita miliki 100% pasti bisa. Baik. Dan kenapa? Karena memang kita ada di office building dan memang itu diperuntukkan untuk bisnis, Mas. Oke. Dan ini ada layanannya juga di High Five ini ya? Ada layanannya di High Five. Untuk virtual office. Yeah. Kita boleh ke pertanyaan ya sebelum kita boleh, Mas, sambil jeda nih dapat ilmu dari Pak Sabar begitu ya, sambil Anda juga boleh nanya-nanya. Yang nanya untuk usaha sendiri pembuatan PT atau CV, apakah ada standarnya katanya, nilainya mungkin. Terus yang nanya untuk legalitas, susahkah mengurusnya, di mana bisa mengurus dan biayanya secara umum seperti apa. Ada yang tanya juga, saya Iwan dari Jeneponto, apakah usaha seperti misalnya garam, kalau di Jeneponto garam yang garam, ini ya. Pak di sana, ini apakah bisa menjadi sebuah CV atau PT? Ya, baik. Dan pengurusannya bagaimana? Oke. Silakan. Pengurusannya itu pastinya nggak ribet, Mas, karena kita udah pangkas beberapa birokrasinya, udah kita pangkas semua lah gitu loh. Makanya kan one stop business ya, Mas. Jadi kita memang fasilitasi, Mas. Contoh untuk yang pasti mereka harus tahu dulu nih, saya ini mau bisnis apa. Contoh kayak Mas tadi, garam nih, udah jelas. Kita akan cari nanti KBLI yang peruntukannya adalah untuk memproduksi garam atau jual beli. Ya, kita harus perdagangan garam, produksi garam. Kita harus sesuaikan nanti kabelnya di situ. Oke, baru nanti kita lihat, Mas, permodalannya untuk menjalankan bisnis garam seperti ini. Sebenarnya berapa sih secara wajar modal yang dibutuhkan? Karena itu nanti akan kita cantumkan di dalam akta notarilnya. Karena nggak mungkin begini, Mas. Kita jual beli barang produksi garam dengan kita buka showroom mobil itu pasti berbeda. Pastinya modalnya kan kita akan sesuaikan kewajaran daripada modal yang dicantumkan di dalam akta. Walaupun memang tidak ada secara eksplisit disampaikan peraturan, sekian modal untuk bisnis ini ya, sekian untuk bisnis ini ya, tapi kan secara wajar kita akan bisa melihat, pasti berbeda. Jualan kelontong dengan jualan mobil di showroom itu berbeda, nggak mungkin sama modalnya. Nanti kita advice di situ. Kita akan jelasin, Pak, modalnya akan dicantumkan di akta seperti ini, modal dasarnya sekian, modal store sekian. Nah, gitu. Kita akan arahkan ke sana, dan juga bagaimana nanti untuk prosesnya. Proses tanda tangannya di mana? Kita kan ada notaris di 12 cabang di Indonesia. Pastinya kita akan mengecek, Mas ini domisilinya di mana? Saya domisili di Medan, Mas. Nanti kita akan hubungi, kita akan arahkan ke cabang Medan, dan nanti di Medan yang akan diproses legalitasnya. Saya di Makassar nih. Kita cek karena kita udah kerjasama dengan kantor-kantor konotariatan yang ada di kota-kota besar di mana kita berada, Mas. Gitu loh. Yang nanya lama nggak pengurusannya? 2 hari kerja sejak tanda tangan minuta di hadapan notaris. Oke. 2 hari kerja, ya. Jadi begitu Mas tanda tangan di hadapan notaris kita, karena semua kan berhadapan dengan notaris kita, ya. Tanda tangan 2 hari di hadapan notaris kita, 2 hari sudah terbit akta sama SK.
NIB itu paling lama 3 hari selama tidak ada masalah di sistem OSS daripada BKPN. Ya, tapi selama sistem AHU lancar, di backend itu tidak ada kendala, dan juga Cortex juga waktu itu memang ada mandet sedikit, tapi udah lancar sekarang. Selama di 3 instansi ini, selama itu tidak ada sistem gangguan di sana, Mas, itu bisa 2 hari kerja sejak tanda tangan di hadapan notaris kita. Karena memang kan yang menerbitkan SK itu nanti kan Kementerian Hukum dan HAM, Mas, bukan Hi5 yang menerbitkan SK-nya. Hi5 ini kan hanya memproses dan memfasilitasi sehingga terbit, kan seperti itu. Jadi kalau ada gangguan nih di sistem AHU nih, Kementerian Hukum dan HAM, itu pasti akan lambat. Oh, BKPN nih, OSS-nya nih ada masalah nih, lagi offline nih, itu susah. Tapi selama itu sistemnya jalan, aman. Terus baru nih DJP online atau Cortex nih, oh udah berjalan dengan baik nih, karena harus terbit namanya NPWP, Mas. Nomor pokok wajib pajak daripada pebisnis ini, supaya bisa nanti sampai proses pembukaan rekening di bank. Kita pun kerjasama dengan 7 bank besar di Indonesia, sehingga mereka saat mereka sudah memiliki legalitas usaha, sudah memiliki izin, ya, dan NPWP sudah terbit, mereka pun kita akan dorong untuk buka rekening. Jadi lengkap nih, legalitasnya sudah ada, kantor virtualnya sudah ada. Terus dokumennya yang dibutuhkan dalam bisnis sudah ada, dan juga rekening untuk penampungan transaksi mereka dalam bisnis pun sudah tersedia, Mas. Gitu. Termasuk yang nanya ini yang dari Jadi Foto, kalau konsultasi dulu boleh ya? Boleh, sangat boleh. Bahkan kita kan free, Mas. Kita buka layanan 24 jam. Konsultasi dulu saja. Ya. Konsultasi kita free. Kita tidak pernah, oh ini konsultasi nih bayar. Kita nggak pernah bebankan biaya untuk konsultasi. Oke. Yang tadi nanya juga berapa biayanya katanya? Kalau untuk PT 4 juta. Kalau untuk CV 3 juta, Mas. Ya, itu paling murah. Dan harga kita itu sama di seluruh Indonesia loh, Mas. Sama. Jadi kayaknya Pak Sabar nggak bener nih. Coba aja, Mas, bikin PT di Makassar, bikin PT di Medan, harganya sama. Single pricing Indonesia. Oke. Wah, Kalau ini layanan apa saja nih, Pak? Oke, layanan Urusan kita apa saja? pastinya kan layanan kita itu pendirian PT, CV, yayasan, koperasi, firma, PMA, ya, dan juga untuk penyewaan kantor virtual office ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman yang ada di Makassar nggak perlu mengeluarkan uang yang banyak dulu, bisnis kan belum tentu jalan. Ya udah, sewa kantor virtual kita itu cuma 3 juta, Mas, setahun loh, Mas, setahun. Jadi Mas bayar sewa kantor virtual ke kita 3 juta, itu bayar setahun. Itu sebulan berapa? Itu kan murah banget loh. Ya, Mas udah bisa pakai alamat kantor kita di dalam menjalankan bisnis. Udah bisa mencantumkan alamat kantor kita yang bagus itu di kartu nama, di kop surat, ya, di website, di sosial media. Udah bisa menggunakan alamat kita itu. Baik. Ya, bank ke bank bisa urus, rekening kebuka. Ya, dengan menggunakan kantor virtual kita, seperti itu. Baik. Jadi ini solusi pendengar ya untuk Anda yang mungkin punya usaha, sedang merintis usaha tapi bingung mulai dari mana, sudah terjawab semuanya tadi ya. Soal legalitas dan nanti sampai laporan keuangan sampai pajak sama juga ya? Laporan keuangan sama perpajakannya kita urus. Nanti kita bahas itu, dan pendengar terima kasih juga tadi untuk Anda yang sudah komen, sudah dijawab ya, dan kita jeda dulu Pak Baik, Sabar. Mas. Pendengar, untuk Anda yang juga penasaran nih seperti apa testimoni dari klien Hi5 ini, kita simak bersama. Saya Petrus, selaku komisaris di PT Trina Finder. Pada hari ini saya bekerjasama dengan Hi5 untuk melakukan pembaharuan akta. Terima kasih banyak secara servis luar biasa kepada penggiat bisnis. Bisa juga langsung join di sini, bisa juga akan dibantu secara dari hulu sampai hilir. Terima kasih Hi5, sukses selalu. Saya atas nama Agus Ginanjar, pendiri PT Nurjiwa Sejati Indonesia. Saya bersama Direktur from Singapore, and Miss Sammy. Dan saya ucapkan banyak terima kasih loh untuk Hi5 yang sudah membantu pendirian PT kami bergerak di ekspor, impor, Dubai, Singapura, Malaysia, dan China. Yeah. Oke, betul-betul pokoknya saya terima kasih banyak untuk Hi5 yang sudah membantu pendirian perusahaan kami dan bisa berjalan dengan sukses. Sukses. Oke.
Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam program Mozaik Indonesia, dan kita masih bersama tentunya membahas topik kupas tuntas legalitas laporan keuangan dan pajak. Kalau tadi seputar legalitas sudah dijelaskan, termasuk juga untuk Anda yang nanya-nanya seputar high five. Dan kali ini pendengar, di segmen kita selanjutnya masih di inti perbincangan kita, dan untuk tantangan berikutnya setelah legalitas adalah mengelola keuangan bisnis dan urusan pajak, dan ini dua hal ini juga sering luput begitu dari perhatian pengusaha, khususnya pengusaha pemula. Kita akan belajar, dan langkah apa saja sih Pak Sabar yang utama dalam menyusun perencanaan keuangan yang solid bagi bisnis baru? Jadi kalau saya kasih ilustrasi ya Mas gini, bagaimana kita mengecek kesehatan daripada tubuh kita ini? Pastikan kita ke dokter Mas, ambil lab, darah kita dicek semuanya, baru oh ini sehat atau tidak itu kan melalui hasil lab, itu yang menunjukkan, baru dokter merekomendasikan mau tindakan apa selanjutnya. Sama sih Mas, bisnis kita itu kita mau pengen tahu nih, bisnis kita ini sehat atau enggak dari mana sih? Dari laporan keuangan Mas. Jadi kalau sampai ada pelaku usaha tidak menyusun laporan keuangannya dan dia beranggapan bahwa bisnisnya itu sehat-sehat saja, itu saya ragu. Karena untuk indikatornya itu adalah melalui laporan keuangan. Jadi harga mati untuk para pelaku usaha itu untuk menyusun laporan keuangan, untuk buat pembukuan. Karena di pembukuan ini akan sangat jelas tercermin bagaimana kondisi bisnisnya yang real seperti apa. Apakah rugi atau apakah profit? Kalaupun rugi, ruginya berapa? Jadi bukan rugi, oh saya kira-kira rugi sekian nih Mas. Saya kira-kira laba sekian, itu kan kira-kira, bukan angka pasti. Tetapi laporan keuangan menyajikan angka yang pasti Mas. Dan ini menjadi salah satu cara alat yang dipakai oleh pelaku usaha untuk mengambil keputusan. Jadi kalau misalnya sampai pelaku usaha Indonesia sampai berani tidak menyusun laporan keuangan dan berani melakukan ekspansi atau keputusan bisnis, buat saya itu terlalu berani. Karena salah satu dan bahkan saya bilang satu-satunya alat yang dipakai oleh dunia hari ini adalah dalam pengambilan keputusan adalah melalui laporan keuangan. Ya, dan itu sangat penting. Yang pertama, yang kedua, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk kepentingan perpajakan. Ya, kita ini nggak bisa terlepas dari pajak Mas. Selama kita bisnis, selama kita masih Indonesia ini, pajak ini harga mati. Kenapa? 83% APBN Indonesia ini bersumber dari pajak. Ya, jadi mau tidak mau, suka tidak suka adalah menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia bahwa para pengusaha ini harus taat dalam pembayaran pajaknya. Dan salah satu syarat ya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya adalah menyusun laporan keuangan. Karena para pelaku usaha di Indonesia ini Mas, bayar pajak di negara ini dari laba bersih. Dari laba bersih. Jadi kalau sampai rugi, para pelaku usaha bisnisnya rugi Indonesia, dia nggak bayar pajak sama sekali Mas. Jadi kan sangat tidak fair dong, misalnya dia bayar pajak, labanya kira-kira sekian. Yang seharusnya dia nggak perlu bayar pajak. Bukan berarti saya mengajari para pendengar ini tidak bayar pajak loh, bukan begitu. Tetapi kan memang undang-undang perpajakan mengatakan wajib pajak yang rugi tidak dikenakan pajak PPh badan. Bagaimana para pelaku usaha ini mengetahui laba atau rugi? Yaitu dari laporan keuangan. Ya. Dan berapa nilainya itu berdasarkan laporan keuangan. Kan seperti itu. Yang berikutnya lagi, kreditur, investor, perbankan, siapapun itu, kalau mau mendanai sebuah bisnis, yang dianalisis pertama adalah laporan keuangan Mas. Laporan keuangan, di samping tadi legalitas menjadi persyaratan utama, tetapi yang dianalisis adalah laporan keuangannya. Kan seperti itu. Bahkan ada beberapa ketentuan dari perbankan itu harus diaudit oleh kantor akuntan publik sebagai pihak yang independen untuk memberikan statement terhadap laporan keuangan tersebut. Ya, dan ini tidak bisa disusun asal sembarangan. Harus benar-benar orang yang sudah terlatih dan terdidik, yang sudah memiliki pelatihan dan pendidikan yang cukup lah di bangku akademisi. Contoh kayak saya ini kan
mulai dari Diploma 3 Banking and Finance, S1 Akuntansi Audit khusus forensik, S2 Magister Manajemen, baru pendidikan profesi akuntan menjadi register akuntan negara hari ini, sampai bersertifikat konsultan pajak, bahkan yang terakhir adalah ambil program doktoral ilmu ekonomi konsentrasi perpajakan. Jadi linear, bisnis saya profesi saya linear. Makanya saya bisa mengklaim diri saya adalah orang yang ekspor di bidang itu, orang yang profesional di bidang saya. Makanya kalau saya diundang dimanapun Mas, di luar profesionalisme saya, di luar profesi saya tidak mau berbicara. Tapi kalau saya diundang, apalagi kan saya 13 tahun menjadi dosen Mas di perguruan tinggi. Begitu pentingnya laporan keuangan itu untuk para pelaku usaha. Sangat-sangat penting ya. Jadi jangan sampai diabaikan. Supaya kalau kita mau ekspansi, Bapak Ibu mau ekspansi bisnisnya, yang menjadi acuannya adalah laporan keuangan Ibu. Bagaimana? Bahkan di laporan keuangan itu pun Mas, bahkan di akuntansi ada namanya akuntansi forensik. Akuntansi forensik ini Mas bisa mendeteksi ya, bisa mengetahui apa faktor bisnis tersebut bangkrut dan berapa lama lagi bisnis ini bisa bertahan. Itu bisa. Ibaratnya ini, ada seseorang yang meninggal ditemukan di tengah jalan. Kan nggak mungkin ditanya mayatnya, kamu meninggal kenapa? Ditabrak ya? Kan udah meninggal, nggak mesti ngomong lagi. Dibawa kemana? Ke forensik. Forensik akan memberikan suatu statement setelah melakukan pemeriksaan. Oh, meninggalnya ini faktornya ini. Sama nih Mas, bisnis si A ini bangkrut, faktornya apa? Salah satu adalah melakukan audit forensik. Ya, sama nih. Oh, kamu ini cancer stadium 4, stadium akhir. Ini kemungkinan hidupnya misalnya sekian lama, kata dokter. Kenapa dokter bisa memberikan suatu statement seperti itu? Karena dia itu kepakaran dia mengerti. Sama nih kayak di kami nih Mas, sebagai audit, sebagai yang mencelaporkan. Kami tahu bisnis ini bisa bertahan, bisa sustain, growth atau bahkan nyungsep di 2-3 tahun lagi. Jadi kalau misalnya udah ada orang pakar-pakar di situ yang bisa menjelaskan dengan baik, kenapa sih tidak di-hire? Karena saya sangat yakin tidak semua orang siap dalam menghadapi resiko. Tidak semua pelaku usaha itu siap menghadapi resiko. Jadi sebelum resiko itu terjadi, ada orang yang expert yang jago di bidang itu, kenapa nggak di-hire untuk memberikan data tersebut itu Mas? Baik. Nah ini kapan waktu yang tepat Pak Sabar melibatkan akuntan dan konsultan pajak dan peran mereka untuk keberlanjutan usaha seperti apa? Dari awal sebenarnya Mas. Dari awal. Pertama begitu mereka sudah mendirikan perusahaan, legalisasi sudah dari awal. Karena memang harus dilibatkan Mas dalam penyusunannya. Contoh, kewajiban perpajakannya dari awal sudah harus tahu. Bahkan saat bisnis mereka ini berjalan selama setahun, pendapatan mereka berapa udah harus tahu. Berapa pajak yang mereka harus bayar. Dan semua biaya-biaya yang mereka keluarkan itu ada keterkaitannya dengan kewajiban perpajakan tidak. Dan apakah mesti dicatat seperti itu modelnya atau tidak. Jadi akuntan ini adalah pihak yang selalu berdampingan dengan mereka. Ya, yang untuk apa? Untuk mengadvise. Ya, untuk mengarahkan jalannya seperti ini loh Pak. Kalau Bapak belok ke kiri, Bapak akan nabrak. Misalnya seperti itu. Bapak harus ke kanan nih. Oh, boleh aja nih paksakan ke kiri bisa, tapi Bapak nabrak Pak. Kami kan udah tahu bahwa memang alurnya sini. Sama nih. Konsultan ini akan mengarahkan, namanya konsultan, memberikan arahan, masukan, advice kan seperti itu. Yang menjalankan tetap pelaku usaha, yang mengambil keputusan tetap pelaku usaha. Tetapi pelaku usaha kan bukan Tuhan yang tahu segalanya Pak. Dia butuh dong masukan-masukan daripada orang-orang yang ahli di bidang itu. Contoh kayak saya mau bangun rumah nih. Saya nggak mungkin bangun sendiri atau buat gambar sendiri. Saya harus libatkan siapa? Arsitek. Saya harus libatkan siapa? Kontraktor yang sudah punya pengalaman. Sama seperti ini. Di dalam saya menjalankan bisnis nih, para pelaku usaha yang mendengarkan usaha ini, radio kita ini, pastinya kan harus lihat nih. Ya, saya mau menjalankan bisnis ini, saya harus butuh orang-orang yang ekspor di bidang itu. Karena tidak mungkin satu orang itu menguasai semua ilmu. Karena tidak mungkin ya orang itu ahli di segala bidang. Pasti hanya ahli di bidangnya saja. Bahkan sekelas profesor pun, saya berteman berapa banyak profesor teman saya. Dia mengakui bahwa saya hanya prof bar di bidang ini. Biar Pak Sabar tahu, saya ini hanya prof di bidang ini. Di luar ini saya bukan prof loh. Kan seperti itu.
Profesor, sekelas profesor loh. Ya, benar. Makanya karena kita tidak menguasai, tidak expert dan bukan ahli di segala bidang, pastinya kita melibatkan orang-orang yang ahli di bidangnya dan bagaimana bisnis ini tetap bisa kita jalankan dengan baik. Dengan resiko yang sudah kita ketahui dari awal gitu loh Mas. Baik, dan ini ada layanan ini juga di Hive. Yes, betul Mas. Untuk penyusunan laporan keuangannya, penyusunan perpajakannya, bikin tax planningnya, manajemen perpajakannya bagaimana. Jadi bukan sesuatu yang menakutkan nih. Oh berapa pajakan saya Pak? Kok gede banget sih? Karena apalagi pajak ini bisa bermasalah di 5 tahun, 10 tahun lagi. Sesuai dengan undang-undang perpajakan, pidana perpajakan itu bisa 10 tahun dan juga pemeriksaan pajak itu bisa 5 tahun Mas. Ini para pelaku usaha ya di Makassar yang mungkin belum tahu informasi ini bahwa laporan keuangan, laporan perpajakan Bapak Ibu itu bisa diperiksa 5 tahun lagi oleh kantor pajak. Jadi kalau misalnya enggak clear di tahun ini, itu bermasalah. Ya, karena 5 tahun lagi, misalnya nih Mas, saat ini tahun 2025, kita jalankan bisnis selama 2025, nanti laporan keuangan kita 2025 ini Mas, yang kita laporkan itu masih bisa diperiksa 5 tahun lagi. 2026, 27, 28, 29, 30, 2030 mulai dari hari ini 5 tahun ke depan itu masih bisa diperiksa kantor pajak loh. Jadi kalau misalnya para pelaku usaha tidak menyusun dengan rapi laporan keuangannya hari ini, ya tinggal tunggu waktu 5 tahun lagi kamu akan menuai gitu. Baik. Gitu Mas. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Sabar, dan kita baca komentar kembali. Ya, silakan. Ini ada yang menyampaikan dari akun Rido Syahputra, katanya keren Mr. Pajak. Wah. Terus ada Makassar Top, ya mantap udah buka cabang di Makassar. Juga ada dari Putri, wah keren, high five ada di Makassar. Terus ada yang mengucapkan juga nih selamat untuk pembukaan cabang baru di Makassar, Pak Sabar dan tim High Five. Semoga semakin sukses bantu para pebisnis dalam kepengurusan legalitas, laporan keuangan dan perpajakan. Dan ini yang komen juga katanya terima kasih untuk ilmu yang Sama-sama. dibagikan. Dan ada yang menanyakan juga nih kalau melihat di media sosial, Arifin Zuhri untuk izin travel umroh. Seperti apa, berapa biayanya dan prosesnya seperti apa. Ada juga dari Ed Tanjung, apa syarat mendirikan CV. Tapi nanti ditanggapi Pak Sabar ya. Baik. Kita jeda dulu pendengar, tetap bersama kami dalam program Mozaik Indonesia. Bisnis aman, cuan jalan bersama founder dan CEO High Five Bapak Sabar L. Tobing SEMM. Kami kembali sesaat lagi. Saya Sabar El Tobing, founder dan CEO High Five. Makassar pada abad ke-19 mendapatkan julukan sebagai kota kecil terindah di seluruh Hindia Belanda. Dan hingga saat ini kota Makassar ini masih menyimpan banyak keindahan, budaya, wisata, hingga kuliner. Tanpa berpikir panjang, kami High Five membuka cabang baru di kota Makassar, kota yang paling indah ini. High Five hadir di kota Makassar, tepatnya Jalan Metro Tanjung Bunga, Ruko Rolling Hills PP Z0026 Makassar. kami siap melayani Anda dan juga mendukung kebijakan pemerintah Kota Makassar untuk kemudahan berusaha. Kami menyediakan layanan pendirian PT, CV, yayasan, koperasi, firma, dan juga pengurusan laporan keuangan dan laporan perpajakannya. Jadi, Anda para pengusaha di Kota Makassar, kami siap memberikan layanan yang terbaik untuk Anda. Terima kasih untuk dukungan pemerintah Kota Makassar dan juga semua warga Makassar. Terima kasih dan sukses untuk kita bersama. Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Mozaik Indonesia, masih bersama dengan founder dan CEO High Five. Ada Pak Sabar L. Tobing yang sudah banyak berbagi ilmu. Terima kasih juga pendengar yang bergabung bersama kami, yang sudah ikut berkomentar. Ada yang berkomentar katanya dari @hijrapreneur, semoga ada pelatihan di Makassar tentang bisnis, penjelasannya sangat menarik. Boleh ditanggapi, silakan. Oke. Mas, kalau untuk travel itu kan nanti ada izin khusus ya. Yang pasti kita akan proses pendirian PT-nya dulu.
Ya, dan juga modalnya nanti akan kita cek karena ada ketentuan-ketentuan khusus dalam travel umroh ini. Ya gitu Mas. Pada prinsipnya bisa karena sudah banyak yang sudah kita bantu. Dan prosesnya itu selama sistem di AHU dan OSS itu tidak ada bermasalah, itu bisa cepat. Ya, intinya 2 hari sejak tanda tangan akta di hadapan notaris kita, akta SK sudah terbit. Selama ini seperti itu Mas. Oke. Dari Ed Tanjung, apa syarat mendirikan CV? Syaratnya pastinya Mas tentukan dulu nama CV-nya dulu ya Mas. Itu jadi kalau nggak ada nama CV-nya kita nggak bisa proses. Yang kedua, tentukan alamatnya di mana nih. Mau di mana? Mau pakai virtual office kita yang ada di cabang mana? Dan yang ketiga adalah KTP NPWP pengurus, ya. Minimal nanti ada 2 orang karena harus ada sekutu aktif sama sekutu pasif. Dan juga pengurus ini juga harus punya NPWP pastinya. Dan juga udah harus melaporkan SPT tahunannya minimal 2 tahun terakhir Mas. Ya, jadi sekarang ini ketat Mas. Ya, kalau misalnya tidak lapor SPT para calon pendiri ini kedeteksi di AHU itu nggak bisa diproses. Jadi pastikan Mas sudah harus lapor SPT. Lapor loh, tidak harus bayar. Karena lapor SPT ini kan, saya lapor nih harus bayar. Enggak juga. Lapor kan tidak harus bayar Mas. Ya, jadi intinya dilapor dulu SPT-nya 2 tahun terakhir, lengkapi semua. Tadi saya sudah sampaikan nama CP-nya, lokasi kantornya nanti di mana, bidang usahanya ini yang paling penting. Sama nanti identitas para pengurus tadi, baik itu kartu keluarga, KTP, NPWP sama bukti lapor SPT. Kalau sudah lengkap semua itu Mas, kita proses segera. Baik. Ya. Selanjutnya, kalau usaha masih kecil, hanya online shop rumahan, itu tetap perlu mengurus legalitas seperti CV atau PT. Kemudian juga yang menanyakan kalau berbasis digital atau startup teknologi itu seperti apa katanya? Ya, kita melihat dari keuntungan ya Mas, keuntungan kita menggunakan PT atau CV ini. Dari aspek perpajakannya itu sangat diuntungkan Mas. Kenapa begitu? Karena perpajakan Indonesia itu pajak untuk orang pribadi itu Mas itu progresif ya. Jadi kalau Mas nih punya penghasilan 500 juta aja bersih, itu tarifnya udah 35% pajaknya. Dan progresif. Kalau PT itu cuma 22%. Jauh di bawah wajib pajak orang pribadi. Dari keuntungannya dulu deh. Jadi orang kan berpikiran kenapa sih para pelaku usaha ini bikin PT supaya meminimalkan beban pajak yang akan mereka tanggung. Karena jelas dan ke depan ini saya harus sampaikan para pendengar RRI ya, ke depan ini pemerintah itu tidak akan mungkin menurunkan tarif progresif pajak orang pribadi Indonesia, tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin, pasti akan dinaikkan. Tetapi menurunkan tarif pajak PT, CV itu kemungkinan ya. Sudah terbukti dari dulu tarif kita pajak untuk PT 25 turun menjadi 22. Ya sekarang jadi 20. Terus akan turun 22 sekarang. Nanti akan turun 20 dari 25, 22, 20 akan turun. Tetapi kalau untuk pajak orang pribadi, jadi kalau saya bisnis nih Mas, saya perlu nggak sih buat legalitas? Sekarang gini, keuntungan kita saat mendirikan perusahaan dari pajaknya pun kita sangat diuntungkan. Karena tidak kena pajak progresif. Karena begitu transaksi kita semua masuk ke rekening pribadi, udah pasti dianggap dianggap kantor pajak itu sebagai penghasilan. Sudah pasti. Itu 100% dengan penghasilan. Tetapi kalau itu berbentuk PT, kita bisa jelaskan bahwa semua uang yang masuk ke rekening perusahaan saya itu udah pasti bukan penghasilan. Karena saya gunakan untuk mengelola bisnis. Nah gitu. Jadi maksudnya dari segi keuntungannya itu pun ini hal yang bagus ya. Kecuali memang tarifnya sama nih di Indonesia. Tarif PPh orang pribadi sama tarif PPh badan itu sama. Oh itu nggak ada keuntungannya. Masalahnya kan sangat jelas, jomplang banget Mas. Ya, jadi menurut saya pilihan yang paling tepat adalah legalkan usaha Anda. Pisahkan transaksi rekening pribadi Anda, jangan digabung dengan rekening bisnis. Karena akan jauh lebih mahal beban pajak yang Anda bayar waktu Anda tidak melakukan pemisahan itu Mas. Oke.
Terus yang nanya lagi tadi ada pelatihan bisnis kah? Ini sekedar informasi juga Pak Sabar di media sosialnya aktif sekali berbagi setiap hari konten ilmu ya. setiap hari. Jadi teman-teman ya, kalau saya mau mendapatkan nih informasi-informasi terbaru ya, saya posting Mas. Saya kan dosen ya, 13 tahun. Jadi itu jiwa pendidik saya itu ada sampai hari ini. Jadi saya itu memberikan edukasi, informasi-informasi terbaru. Jadi teman-teman yang ada di Makassar ya, anak muda di Makassar, wah saya mau dapat ilmu baru nih, kamu follow Instagram saya. Karena pasti setiap hari Mas, saya akan posting edukasi. Ya, pasti. Dan rata-rata ya, orang mahasiswa saya itu belajar dari sosial media saya Mas. Karena kalau di kelas kan saya terbatas, paling cuma 2-3 jam. Tetapi kalau begitu mereka masuk ke YouTube saya, masuk ke Instagram saya, segala macam, mereka kan bisa kapanpun bisa lihat video saya, kapanpun dimanapun mereka bisa belajar Mas. Toh juga apa yang saya bagikan di sosial media itu tidak jauh beda dengan apa yang saya ajarkan di kelas di kampus Mas. Baik. Tidak jauh beda. Dan karena waktu kita terbatas pendengar, jadi bisa konsultasi lebih lanjut ya dengan datang langsung ke kantornya High Five di Jalan Metro Tanjung Bunga. Oke. Ya. Di Jalan Metro Tanjung Bunga ya. Ruko Rolling Hills PPZ 0026 Makassar, atau bisa menghubungi kepala cabangnya. Oh, ini kepala cabang. Ini kepala cabangnya yang sangat cantik, namanya Hilma Putri. Oke. Ya. Bisa menghubungi Ibu Hilma Putri di 0877. Langsung dari Jakarta, Mas. Oh, langsung dari Makassar. Oh, dari Jakarta kita kirim ke Makassar. Iya. Di 087724960284. Di 2 menit akhir kebersamaan kita Pak Sabar, mungkin ada yang ingin disampaikan, silahkan. Ya, jadi gini Mas, terima kasih untuk RRI Pro 1 Makassar buat kesempatan kami bisa memberikan informasi di sore hari ini. Terima kasih buat seluruh warga Makassar sudah berkenan menerima kehadiran High Five di kota Makassar ini. Satu prinsip saya untuk buka cabang di Makassar, saya mau buka lowongan pekerjaan Mas. Ya, saya membantu warga Makassar untuk ayo bekerja di kantor kami. Hari ini kita sudah merekrut 7 ya. Ada 7 karyawan baru kami Pak. Artinya sudah ada manfaat kami Pak buka cabang di Makassar. Karena kami membutuhkan memang untuk SDM nanti akan bekerja di kantor kami Pak. Baik itu dari untuk posisi marketing, mulai dari resepsionis untuk staff accounting tax. Karena kami waktu mengelola laporan keuangan ini kan kami butuh orang-orang yang pengalaman di bagian keuangan sama pajak. Ayo teman-teman yang di Makassar yang punya pengalaman ataupun yang saat ini sudah selesai pendidikannya di University di Makassar ya. Ayo buka lowongan pekerjaan untuk posisi staf akuntansi sama perpajakan. Wah. Oh saya nggak punya pengalaman nih, saya akan didik, saya akan ajari. Baik. Kita akan training benar-benar. Luar biasa gitu. Ini sangat mulia. Bahkan kalau melihat konten-kontennya ada konten program berbagi juga. Ya. Bahkan untuk karyawan ex-Ritex kita buka Mas. Kita begitu, buka. Ya kita buka dan udah ada beberapa yang masuk ke kita. Kita buka Mas. Terima kasih banyak Pak Dr. Sabar L. Tobing untuk insight dan juga ilmunya yang mencerahkan, dan semoga setelah mendengarkan ini para pelaku usaha bisa lebih siap dan berani menata usahanya biar lebih profesional lagi. Yang tadi terlewat bisa menyaksikan ulang tayangannya di YouTube RRI Makassar. Pak, sukses terus Pak. Terima kasih Mas Sabar L. Tobing dan tim. Sampai berjumpa lagi. Mudah-mudahan ada obrolan selanjutnya bersama High Five. Selamat sore Pak. Selamat sore Mas. Dr. Terima kasih. Sabar. 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.